Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi sohli sodri wa yasirli amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Kepada yang terhormat Bunda A. Saraswati, SPD MPD, dan Ibu Devi Rahmiati, SPD MPD, selaku dosen pada mata kuliah Psikologi Guru, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada saat ini. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Widi yang akan bertugas sebagai moderator pada pagi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai kepribadian guru. Sebelum ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu terdiri dari Inci Nani, Mila Juniati, Widya Fauzia, dan saya sendiri, Widi Siti Alifah. Langsung saja ke pemaparan materi yang pertama, yaitu mengenai penampilan kepribadian dan kepribadian efektif akan dijelaskan oleh Mila. Kepada Mila, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penampilan kepribadian. Penampilan seseorang dalam berbagai situasi dan kondisi adalah cerminan dari kualitas kepribadian. Kepribadian merupakan keseluruhan perilaku dalam berbagai aspek yang secara kualitatif akan membentuk keunikan atau kekhasan seseorang. Dalam lingkup pendidikan, penampilan pendidik merupakan hal yang amat penting untuk mewujudkan kinerja secara tepat dan efektif. Pendidik hendaknya memiliki kompetensi kinerja yang mantap, yaitu seperangkap penguasaan, kemampuan yang harus ada dalam dirinya. Secara sederhana, hal itu dapat digambarkan sebagai berikut. Kompetensi kinerja terdapat pada gambar segitiga berikut. Adapun komponennya. Yang pertama, komponen penampilan, yaitu unsur kemampuan mewujudkan berbagai perilaku kinerja yang nampak sesuai dengan bidang jabatan dan tugasnya sebagai pendidik. Yang kedua, komponen subjek, yaitu unsur kemampuan penguasaan bahan atau substansi pengetahuan yang relevan dengan bidang jabatan dan tugas pendidik sebagai prasyarat bagi penampilan kinerjanya secara tepat dan efektif. Yang ketiga, komponen profesional, yaitu unsur kemampuan penguasaan substansi, pengetahuan, dan keterampilan teknis, keahlian khusus dalam bidang jabatan dan tugas pendidik yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan secara khusus. Yang keempat, ada komponen proses, yaitu unsur kemampuan penguasaan proses-proses mental, intelektual yang mencangkup proses berpikir dalam pemecahan masalah, pembuatan keputusan, dan sebagainya, sebagai prasyarat bagi terwujudnya penampilan kinerja pendidik. Untuk yang kelima, komponen penyesuaian diri, yaitu unsur kemampuan penyerasian dan penyesuaian diri terhadap tuntutan lingkungan berdasarkan karakteristik pribadi kepribadian untuk mencapai keefektifan kinerja. Untuk yang terakhir, yaitu komponen kepribadian, yaitu kualitas keseluruhan perilaku sebagai prasyarat fundamental bagi terwujudnya penampilan kinerja secara keseluruhan. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi tentang kepribadian efektif. Kesuksesan seorang pendidik ditentukan oleh keefektifan kepribadiannya. Kepribadian efektif akan terwujud melalui berfungsinya seluruh potensi manusiawi secara penuh dan utuh melalui interaksi antara diri dengan lingkungannya. Menurut William D. Heath pada tahun 1993, potensi manusiawi itu berbentuk daya nalar sebagai pilar penyangga dengan 4 jenjang anak tangga, yaitu yang pertama, coping, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan dalam menghadapi dunia sehari-hari dengan baik.
Yang kedua ada knowing, yaitu memahami kenyataan dan kebenaran dunia sehari-hari. Yang ketiga ada believing, yaitu keyakinan yang melandasi berbagai tindakan. Untuk yang terakhir ada being, yaitu perwujudan diri yang lentik dan bermakna. Adapun fungsi seluruh potensi manusiawi untuk mencapai kepribadian efektif didukung oleh 5 unsur yang harus terwujud secara utuh. Yang pertama ada penalaran. Penalaran merupakan kemampuan untuk memfungsikan potensi akal pikiran secara efektif dengan bentuk bertanya, mencari, menguji, dan menjawab berbagai fenomena sehingga menjadi suatu yang bermakna. Yang kedua ada sumber-sumber daya untuk mampu menghadapi berbagai tantangan sehari-hari sesuai tugas dan posisinya. Seseorang memerlukan kekuatan atau daya yang berupa kecakapan untuk melakukan sesuatu, mempengaruhi pihak lain, dan mendapatkan hasil dari tindakannya. Untuk yang ketiga yaitu pengetahuan. Penguasaan pengetahuan merupakan pilar penunjang bagi perwujudan kepribadian guru yang efektif. Pengetahuan ini diperoleh melalui pengalaman hidup, pengalaman kerja, atau melalui proses terstruktur seperti melalui pendidikan dan latihan. Untuk perwujudan kepribadian efektif, seorang pendidik, pengetahuan yang harus dikuasai secara utuh yaitu pengetahuan tentang diri sendiri, pengetahuan tentang tugas atau pekerjaan, pengetahuan tentang organisasi, pengetahuan tentang bisnis utama, dan pengetahuan tentang dunia. Yang keempat ada fungsi-fungsi utama. Pribadi yang efektif akan senantiasa setia dan konsisten terhadap keyakinan dasar yang menjadi panduan dalam hidupnya. Dengan kata lain, kepribadian efektif akan tercermin dari keseluruhan perilakunya yang dilandasi dan dibimbing oleh nilai-nilai yang berakar pada keyakinannya. Untuk yang kelima, kualitas watak. Kualitas watak merupakan perwujudan potensi kepribadian pada tingkat yang paling tinggi melalui penampilan diri secara otentik dan paripurna. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mila. Materi selanjutnya yaitu terkait kepribadian guru akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian kepribadian guru. Kepribadian guru adalah sebagai seluruh aspek-aspek pribadi guru yang melekat dan dinamis yang menjadi dasar dan mempengaruhi cara berpikir, merasa, dan berperilaku dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, baik dalam interaksinya dengan siswa, dengan rekan guru lain, dengan staf, dengan pimpinan, serta dalam organisasi pendidikan. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, kepribadian guru merupakan hal yang berhubungan dengan pribadi guru yang dapat dilihat dari penampilan, sikap, dan tingkah laku pada diri guru. Oleh karena itu, kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia bisa menjadi pendidik yang baik bagi anak didiknya dan melakukan perbuatan positif agar dapat mengangkat kewibawaannya terutama di depan anak didiknya. Nah, terdapat 12 kualitas kepribadian yang dimiliki oleh guru profesional. Next. Yang pertama adalah self-knowing atau mengetahui diri sendiri, yaitu seorang guru harus mengetahui tentang dirinya sendiri, apa yang sedang dia lakukan atau permasalahan apa yang sedang dihadapi dan persoalan yang sedang dihadapi oleh siswanya. Terus ada kecakapan. Seorang guru harus memiliki kualitas fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral yang penting. Karena dengan tersebut guru dapat hidup lebih efektif dan bahagia. Selanjutnya ada kesehatan psikologis yang baik. Kesehatan psikologis yang baik seorang guru sangatlah penting karena akan mendasari
pemahaman perilaku dan keahlian mereka. Karena pemahaman yang didasari dengan psikologis yang baik, guru juga dapat membentuk suatu kekuatan positif dalam pembelajaran. Selanjutnya dapat dipercaya. Kepercayaan sangatlah penting bagi seorang guru, dengan alasan yang pertama untuk menolong orang menjadi dirinya sendiri. Kedua, guru tidak akan membocorkan pengakuan yang yang dibuat oleh guru itu sendiri. Terus yang ketiga, ketika siswa mengalami konsisten atau penerimaan dan kepercayaan diri seorang guru, mereka akan mencoba untuk lebih percaya kepada dirinya sendiri. Selanjutnya ada kejujuran. Kejujuran berarti seorang guru harus transparan dan sejati. Karakter ini sangat penting mengingat beberapa alasan. Yang pertama, transparansi memudahkan guru dan siswa untuk berinteraksi sedekat mungkin. Selanjutnya ada kekuatan. Kekuatan merupakan titik tengah antara intimidasi dan kelemahan. Hal ini dibutuhkan bagi seorang guru untuk memberikan kemungkinan siswa untuk merasa aman. Para guru memerlukan kekuatan dalam mengatasi serangan psikologis dan memanipulasi yang dilakukan oleh siswa. Kekuatan dapat menghilangkan anggapan guru sebagai sumber pengacau dalam pikiran siswa. Selanjutnya ada kehangatan. Kehangatan mempunyai makna sebagai suatu yang baik, perhatian, dan dapat menghibur orang lain. Kehangatan dalam berkomunikasi biasanya secara nonverbal melalui nada suara, ekspresi mata, dan mimik wajah. Selanjutnya ada pendengar yang aktif. Guru diharapkan mampu dinamis terlihat dalam proses pembelajaran. Bagi seorang guru, kualitas ini sangat penting karena menunjukkan perhatian secara personal dan juga menstimulus siswa untuk berinteraksi secara spontan kepada guru. Selanjutnya ada kesabaran. Guru dapat membangun situasi yang dapat dikembangkan secara alami tanpa secara prematur, memberikan gagasan pribadi, perasaan, dan nilai-nilai kesabaran untuk memperkenalkan seseorang dalam berkomunikasi akan menciptakan situasi yang kondusif. Selanjutnya ada kepekaan. Kepekaan atau sensitivitas dalam diri seorang guru sangatlah penting karena harus berkomunikasi dengan siswa. Siswa yang berkomunikasi dengan guru mempunyai sensitivitas akan merasa lebih percaya diri. Selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan ini juga membawa seorang guru yang sedang berkomunikasi akan lebih merasa tali persaudaraan yang berarti apabila disertai dengan rasa kebebasan. Hal ini harus diperhatikan adalah percaya diri untuk memilih pilihan-pilihan mereka dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berekspresi dengan bebas agar mereka mampu menciptakan suasana yang aman. Nah, yang terakhir yaitu kesadaran holistik. Kesadaran holistik, guru dalam pembelajarannya adalah bahwa guru menyadari keseluruhan orang atau tidak mendekati hanya dari aspeknya saja. Namun begitu tidak berarti bahwa guru adalah ahli dalam semua aspek, tetapi menyadari adanya beberapa dimensi seseorang dan bagaimana satu dimensi itu saling berkaitan. Sekian pemaparan dari saya. Materi selanjutnya yaitu terkait indikator kepribadian guru akan dijelaskan oleh Inci. Kepada Inci saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai indikator kepribadian guru. Abdurrahman Al-Nahlawi dalam Rahman Genteng tentang kepribadian guru yang ditunjukkan oleh 10 indikator sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai watak dan sifat rabaniyah yang terwujud dalam tujuan, tingkah laku, dan pola pikirnya. Yang kedua, ikhlas dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menegakkan kebenaran. Yang ketiga, sabar dalam mengajarkan
berbagai ilmu pengetahuan pada peserta didik. Yang keempat, guru harus jujur dalam menyampaikan apa yang diketahuinya. Yang kelima, senantiasa membekali dengan ilmu, kesediaan diri untuk mendalami dan mengkaji ilmu secara berkelanjutan. Lalu yang keenam, guru mampu menggunakan metode mengajar secara bervariasi sesuai dengan prinsip penggunaan metode pendidikan. Selanjutnya yang ketujuh, guru mampu mengelola kelas dan peserta didik tegas dalam bertindak dan profesional. Yang kedelapan, mengetahui kehidupan psikis peserta didik. Yang kesembilan, tanggap terhadap berbagai kondisi dan perkembangan dunia yang dapat mempengaruhi jiwa, keyakinan, atau pola pikir peserta didik. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu berlaku adil terhadap peserta didiknya. Selanjutnya, di sini juga ada kemampuan dasar atau kepribadian yang harus dimiliki guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru harus memiliki kepribadian yang beriman dan bertakwa, berwawasan Pancasila, mandiri, dan penuh bertanggung jawab. Guru juga harus berwibawa, disiplin, berdedikasi, bersosialisasi dengan masyarakat, dan mencintai peserta didik dan peduli terhadap pendidikannya. Selanjutnya, seorang guru yang baik dan disenangi siswa haruslah memiliki sikap dan tingkah laku yang baik, karena sikap guru merupakan cerminan dari kepribadiannya. Sikap guru yang baik dan disenangi siswa di dalam kelas yaitu sebagai berikut. Pertama, ada demokratis. Guru yang penting mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu, tidak bersifat otoriter dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan serta dalam berbagai kegiatan. Yang kedua, suka bekerja sama. Bekerja sama, guru yang suka bekerja sama bersikap saling memberi dan saling menerima yang dilandasi oleh kekeluargaan dan toleransi yang tinggi. Yang ketiga, baik hati. Guru yang baik hati bersikap suka memberi dan berkorban untuk kepentingan anak didiknya. Lalu, sabar. Sabar, guru yang sabar tidak suka marah dan lekas tersinggung serta suka menahan diri. Yang lalu ada adil dan konsisten. Guru yang adil tidak membeda-bedakan anak didiknya dan akan memberi kesempatan yang sama bagi semuanya. Konsisten, guru yang konsisten selalu berkata sama dan bertindak sama sesuai dengan ucapannya, baik dulu maupun sekarang. Lalu ada guru yang suka menolong. Guru senantiasa menolong peserta didik yang kesulitan. Dan yang terakhir, ramah tamah. Guru yang ramah tamah yaitu guru yang suka bergaul dan disenangi oleh semua orang. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Enci yang telah memaparkan terkait indikator-indikator dari kepribadian. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian guru dan juga menjaga harga diri akan dijelaskan oleh Widya. Kepada Widya, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian guru. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kepribadian diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah fisik, yaitu seperti gangguan otak, kurangnya gizi, mengonsumsi obat-obatan terlarang, minuman keras, dan gangguan organik, sakit atau kecelakaan. Yang kedua yaitu lingkungan, yaitu seperti krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan terjadinya masalah pribadi. Lalu yang terakhir yaitu diri sendiri, yaitu seperti krisisnya ekonomi, krisisnya politik, dan keamanan yang menyebabkan terjadinya masalah pribadi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai menjaga harga diri. Menjaga harga diri, yang memiliki harga diri yang tepat cenderung untuk lebih mampu dalam mewujudkan dirinya secara tepat dan mampu mengendalikan dirinya dalam berbagai situasi dan tantangan hidup.
Sebaliknya, guru yang tidak memiliki harga diri secara tepat akan banyak menghadapi berbagai masalah-masalah psikologis dalam kinerja dan kehidupannya. Ada beberapa cara yang dapat diupayakan agar guru mampu mengenal dan mengembangkan harga diri secara sehat dan mampu mempertahankannya secara sehat pula. Lalu, next. Lalu di sini juga guru harus mengupayakan agar mampu mengenal dan mengembangkan harga diri secara sehat dan mampu mempertahankan secara sehat pula. Beberapa cara yang dapat diupayakan antara lain yang pertama, yaitu peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, pergaulan yang sehat dan harmonis. Yang keempat, pemahaman diri secara tepat. Dan yang terakhir, pengembangan kompetensi diri. Terima kasih. Terima kasih kepada Widya yang telah memaparkan materinya. Demikian tadi presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.